Rambutnya gimana ini guys? Rambut terlalu lemes kayak gini guys. Jadi kalau mau syuting itu carilah angle ya, atau tampilan yang membuat kita nyaman gitu, membuat kita nyaman di kamera. Aku sih nggak pernah pakai minyak rambut ya sekarang ya. Makanya kadang rambut itu ya, kadang kalau mau syuting itu dikasih air gitu biar basah gitu, jadi biar enak gitu. Atau ini nih udah, kalau pakai air kan nanti kan semakin kering ya, kalau semakin kering ya nanti akan kayak gitu lagi. Nah makanya ini salah satu tipsnya guys, digosok-gosok jadi biar rambutnya keras gitu tuh guys. Nah kalau rambutnya udah keras gini kan enak, jadi dia bisa dibentuk. Nah gini guys. Nah kalau udah dibentuk baru kita ngomong depan kamera. Halo guys, kali ini aku pengen ngobrolin ya sedikit cerita bagaimana aku menjalankan sehari-hari. Bukan sehari-hari sih ya, ini aku pengen berbagi kepada kalian bagaimana menjadi seorang programmer freelance ya. Karena aku kerja di rumah, gak kerja di kantoran, jadi ya ini yang biasa orang bilang namanya freelance atau freelancer. Nah gini guys, menjadi programmer itu, freelance itu ya sama aja sebenarnya kayak di kantor-kantoran. Artinya kita harus ngerjain apa yang klien inginkan gitu loh, sama aja sebenarnya. Ada deadline gitu. Cuman memang kalau, oh sorry guys sebentar, ini harap dimaklumi ya kalau ada suara-suara lain, ini karena aku coba syuting di luar rumah. Nah jadi ada suara burung, mungkin suara motor lewat gitu. Ini aku testing tidak menggunakan clip on mic ya tuh guys. Tidak menggunakan clip on mic, nggak pakai mic karena micnya rusak gitu. Nah lanjut guys, jadi programmer itu yang pasti gini guys, yang pasti gini, aku terus terang ini bingung nggak tahu mau ngomong apa, tapi aku pengen cerita apa adanya gitu loh. Jadi nggak dikonsep dulu sebelumnya, nggak di apa sebelumnya, bukan, tapi aku punya garis besarnya guys. Jadi garis besarnya gini, bahwa kalau jadi programmer itu, kalau kita main di online ya, khususnya di online itu kita harus menjaga kepercayaan. Artinya gini guys, walaupun di online itu kita tidak bertemu dengan klien gitu, kita itu jangan sampai tergoda untuk menipu guys. Jadi kalau di online itu menipu tuh gampang banget guys. Kalau aku suruh nipu gampang, itu banyak ilmunya guys, banyak banget itu. Tapi yang harus kalian pahami bahwa di online itu sebaliknya, menipu itu gampang ya karena banyak fasilitas gitu. Tapi sebaliknya mendapatkan uang banyak juga gampang guys. Kuncinya hanya satu, kepercayaan guys. Nah kalau kalian udah dipercaya sama satu klien gitu, udah enak. Kalian bisa kalau udah dipercaya sama satu klien, kalian kedepannya makin enak guys. Nanti akan mendapatkan klien, dapat lagi, dan itu dengan cara yang bisa dibilang tak terduga gitu. Bahkan kalau sudah semakin lama gitu, kalian tanpa promosi juga nanti klien itu tahu-tahu datang sendiri gitu loh. Dan itu hasil kepercayaan yang sudah ditanam sebelumnya gitu ya. Jadi ya kalau saran saya yang paling penting itu buat pemula di online ya, bahkan bisnisnya apapun itu yang berkaitannya dengan klien, maksudnya secara manusia dan manusia gitu ya, itu kalian harus benar-benar menanam kepercayaan. Maksudnya gimana kalau secara manusia dan manusianya? Soalnya gini guys, di online itu ada bisnis yang kita tidak berhadapan dengan klien gitu loh, atau dengan manusia gitu loh. Ya misalnya ngeblog itu kita tidak berurusan dengan klien,
Tidak ada itu klien pemesan, itu tidak ada, ngeblok. Atau misalnya YouTube itu tidak ada secara langsung gitu loh. Walaupun meski di YouTube itu kita berusaha membuat konten kita itu menarik di viewer, tapi berbeda dengan programmer atau ya mungkin bisa dikatakan bentuknya jasa ya, bisnis jasa. Itu harus benar-benar menjaga kepercayaan banget guys gitu. Nah kemudian kepercayaan itu maksudnya gimana? Kepercayaan itu ya banyak hal guys. Satu misalnya kualitas. Ya mungkin kalau kualitas sih mungkin nanti bertahap ya. Jadi ketika kualitas kita levelnya semana gitu, kita akan memberikan harga semana gitu. Nah ketika kualitas kita semakin naik dengan sendirinya kita juga harganya akan naik guys. Nah yang dimaksud kepercayaan yang menurut saya kalian itu harus benar-benar menjaga, yaitu jangan kabur guys. Jangan kabur itu dalam arti misalnya kalian tergoda, wah udah dapat duit nih, kabur, kerjanya nggak dikerjain gitu. Parah banget itu. Atau kalian udah dapat duit, dapat DP gitu, terus kerjanya nggak dilanjutin karena kalian nggak bisa. Nah itu juga jangan. Meskipun kalian nggak bisa, kalian harus cari solusinya. Entah kalian bisa belajar lagi, kan di online banyak tuh bisa belajar itu. Jadi kalau kalian menemuin masalah yang kalian tidak bisa, itu kalian harus menjadikan itu sebuah motivasi gitu untuk kalian bisa mempelajari hal baru dari masalah tersebut. Dan itu yang aku lakuin itu. Atau kalau mentok-mentoknya kalian bisa meng-hire programmer lain lah gitu. Bisa kalian mencari teman kalian yang bisa melakukan itu gitu loh. Gitu. Intinya jangan sampai kabur dari tanggung jawab gitu. Nah, termasuk juga ketika pembayaran sudah dilunasin. Nah, ini banyak yang terjadi. Ibarat kata kalau biasa kita gunain sih namanya after sales. Jadi pelayanan setelah penjualan selesai gitu ya. Nah itu juga harus kalian jaga guys. Jadi seorang programmer atau bisnis apa lainnya, bisnis lain apapun itu yang bentuknya jasa, kalian harus menjaga kepercayaan itu. Nah dengan cara-cara seperti itu, akhirnya aku yang dulunya dari mulai, aku dulu pertama kali jasa itu di jasa template blogger ya. Itu harganya 75.000 kalau nggak salah, atau bahkan 50.000 mungkin satu template itu. Jadi dulu aku berpikirnya karena aku ngerasa aku masih pemula gitu loh. Jadi mungkin aja yang aku bikin itu tidak bagus gitu, makanya harga murah. Nah dan ternyata ketika aku memberikan harga murah itu peminatnya banyak gitu loh. Nah mungkin peminat-peminat tersebut itu ya memang levelnya level mereka yang segitu gitu loh. Mereka yang bayarannya kecil ya level penilaian terhadap karya yang aku bikin juga levelnya beda mungkin gitu. Jadi kalau level kita naik, nanti orang-orangnya juga naik gitu loh. Kalau levelnya harganya naik lebih mahal, maka daya pikir si klien tersebut itu beda lagi gitu dengan orang-orang yang tadi gitu loh. Jadi daya pikirnya juga naik lagi. Yang mungkin kalau bagi klien yang apa ya, kalau klien yang murah itu mungkin nilai karya pertama kita itu bagus gitu. Tapi kalau dinilai oleh klien-klien yang harganya lebih tinggi, itu bisa saja memandang karya kita itu jelek, masih jelek gitu. Nah makanya itulah yang membuat aku harus berpikir bahwa kita harus meningkatkan kualitas. Jadi kepercayaan, kualitas, seiring dengan kita meningkatkan itu semua, itu kita akan mendapatkan ya kenaikan juga gitu untuk penghasilannya gitu loh. Makanya akhirnya aku bisa tembus ya 1 juta lebih akhirnya, terus kemudian 2 juta lebih, belajar lagi, kemudian 3 juta lebih, kemudian 5 juta lebih, ya akhirnya jadi 10 juta lebih. Aku ya akhirnya bisa mencapainya gitu loh, 10 juta lebih untuk
yang awalnya mungkin 1 bulan bisa 10 juta lebih, terus akhirnya ya bisa satu project gitu ya, satu klien itu bisa 10 juta lebih. Nah itu semua berkat kepercayaan guys. Udah lama nih kayaknya mungkin aku bakal lanjut di vlog selanjutnya ya. Ini aku ngetes dulu santai vlog ya, ngetes santai. Ini juga aku nggak tahu suaranya gimana nih. Nah gimana menurut kalian suaranya? Ini aku di outdoor, nggak pakai clip on mic ya, terus suaranya kayaknya jauh, tapi ini kayaknya ntar bakal aku edit jadi 400% ya. Aku biasanya kalau di ruangan aja sampai 300%, kadang suaranya tuh 400% diedit itu. Jadi ntar bakal jelas. Oke guys, mungkin itu aja vlogku kali ini. Aku akan lanjut di vlog berikutnya, berbagi pengalaman yang lebih menarik lagi. Insya Allah aku bakal share yang lebih menarik lagi. Ya insya Allah lebih bermanfaat lagi lah. Karena yang aku bilang tadi, kita harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Kita harus meningkatkan kualitas biar kita dipercaya untuk membuat orang lain tertarik. Nah, di sini aku juga berusaha meningkatkan kualitas video yang aku bikin ya. Jadi biar teman-teman tuh terus tertarik, biar teman-teman like, komen, yang belum subscribe juga subscribe gitu ya. Gitu aja sih sebenarnya. Simple sebenarnya. Kalau kita dipercaya, terus apa yang kita sajikan menarik bagi orang lain, ya insya Allah ada hasilnya. Itu aja sih. Semoga di YouTube juga seperti ini. Oke guys, thank you udah menonton sejauh ini. Semoga kalian juga sukses.